Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan masalah judulnya saya bikin jamu konflik suami dan istri. Nah, ini maksudnya apa nih? Jamu di sini dalam arti kata obat ya, obat untuk mengatasi konflik suami dan istri. Nah, ini dari pengalaman saya dan dari banyak sharing-sharing mentor-mentor rohani saya gitu. Masalah hidup yang tersulit dalam hal mencari solusi sebenarnya adalah konflik antara pasangan hidup suami dan istri. Oleh karena persoalan di dalam pasangan suami istri dalam satu keluarga itu seperti dua orang yang harus jadi satu orang gitu. Sedangkan kita kan berbeda gitu antara si suami dengan istri, itu kan pasti kan dua orang yang berbeda, dari gennya juga sudah dari gen yang berbeda. Itu kan gen pertemuan antara ayah dan ibunya suami dan ayah ibunya si istri gitu. Itu jadi banyak sekali, ada 4 gen yang bersatu di dalam kita, sehingga dari kita sendiri keluar tambah kita satu plus tambah istri satu, tambah suami satu plus tambah istri satu. Berarti kan praktis kan 6 gen ngumpul, 6 gen, 6 DNA ngumpul jadi satu, yang membuat satu karakter yang sendiri-sendiri gitu, yang berbeda gitu. Jadi ini repotnya itu kalau cerita suami istri itu ya, masalahnya kan karena memang harus bersatu gitu dalam satu ikatan gitu. Nah, ini yang kita akan coba bahas. Harusnya dengan kejadian ini akan timbul konflik-konflik gitu untuk kitanya. Maksud tersulit kita sulit menghindarkan diri dari masalah yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita gitu. Jadi suami membawa satu kebiasaan baik tubuh, jiwa, dan roh. Begitupun si istri juga sama gitu, ada kebiasaan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini mempersatukan antara tubuh, jiwa, roh suami dan tubuh, jiwa, roh istri bagaimana gitu. Mempersatukannya bagaimana? Otomatis sering sekali terjadi konflik gitu, karena memang tidak ada kesepakatan dan tidak dengan kebiasaan yang sama gitu. Dan jika terjadi konflik, kita tidak dapat menghindar untuk tidak bertemu. Nah, ini repotnya kalau suami istri kan begitu. Tidak bisa gara-gara kita tidak cocok gitu, timbul konflik, ya sudahlah kita jauh-jauhan aja sendiri gitu. Misahkan diri gitu. Nah, kita kan suami istri terikat gitu. Jadi masalah ikatan pernikahan secara hukum gitu, kita terikat karena hukum. Kita juga ada ikatan karena janji pernikahan secara agama atau keyakinan kita masing-masing. Ada juga kaitan janji kita ya, janji kita di dalam Tuhan gitu, janji kita kepada Tuhan. Jadi bukan secara ikatan secara pernikahan agamawi, tapi kita pribadi baik suami maupun istri terhadap Tuhan. Jadi minimal ada hubungan suami istri itu ada 3 ikatan yang harus kita pertahankan gitu. Jadi secara hukum, secara agamawi, dan secara pribadi kita terhadap Tuhan. Nah, ini masing-masing kan harus menjaga gitu. Nah, kalau suami istri tidak mau saling mengimbangi, ya akhirnya pasti terjadi konflik gitu. Nah, kadang-kadang ada istilah kalau sampai suami istri, cara mengatasi gitu, cara mengatasi konflik ini biasanya ada sering kata-kata, udahlah demi anak-anak kita jangan sampai pisah gitu. Cuman kalau kita lihat, kalau kita cuma sebatas kuncinya itu bagaimana karena anak-anak itu yang mengikat kita untuk tidak terjadi konflik, rasanya di luar mungkin bisa gitu, terkesan seolah-olah oke, di depan anak-anak atau mungkin di depan umum kita seolah terlihat harmonis.
Padahal di dalam hati kita kan bisa berbeda gitu. Di dalam hati kita itu bisa hancur ya, karena memang tidak ketemu gitu. Jadi di luar sepengetahuan anak-anak dan di luar sepengetahuan umum gitu. Ya si suami ya dengan hidupnya suami sendiri, si istri juga dengan kehidupan istri sendiri. Betapa hancurnya, betapa tidak enaknya gitu apabila kita dalam situasi kondisi seperti suami istri yang dalam kondisi seperti ini gitu, nggak enak sekali gitu. Nah terus apa sih gitu kalau kita pelajarin lagi, apa sih penyebab konflik gitu antara suami dan istri? Nggak mungkin kan kalau misalnya kita waktu pacaran kan buktinya bisa akur gitu, bisa sama, bisa saling mengimbangi waktu awal-awal pacaran gitu. Bahkan ada yang pacaran mungkin karena terlalu singkat berbulan-bulan, ada yang pasangan udah berpacaran agak lama bertahun-tahun gitu. Nah ini mungkin bedanya di sini, kalau pacaran terlalu singkat akhirnya kita makin tidak tahu gitu perbedaan antara suami dan istri ini tidak tahu. Tapi kalau pacaran sudah lebih lama gitu, itu mungkin gunanya untuk saling menilai gitu, bukan pacaran itu untuk saling melampiaskan emosi saja gitu kan, bukan. Masa pacaran itu adalah masa untuk kita saling mempelajari apakah kita dan istri atau kita dan suami bisa bersatu gitu dalam satu ikatan keluarga. Nah, pacaran itu gunanya seperti itu gitu. Dari situ kalau kita kupas gitu, apa sih gitu yang kita mesti pelajarin dalam masa pacaran, atau mungkin saat ini gitu, saat ini dalam kondisi kita udah keburu nikah gitu, keburu menjadi suami istri. Kita kan mesti tetap nyari dulu apa yang menyebabkan perbedaan sehingga timbul konflik ini gitu. Nah kalau kita pecahkan lagi, jangan-jangan perbedaan itu karena memang gender gitu, karena memang suami laki, istri perempuan itu. Ini pasti kan beda antara pria wanita, ini kan pasti nggak nyambung gitu. Ya si pria pengen begitu, si wanita pengen begitu. Nah ini aja sudah harusnya akan jadi konflik yang pertama, yaitu karena pertemuan antara si laki dan pria dan wanita gitu. Ini udah dasarnya udah pasti beda gitu. Itu satu. Kedua, personalitinya gitu, personality si suami dan istri tersebut. Nah kalau kita bicara dari suami dan istri yang tadi dibilang gitu, bisa juga karena gennya si orang tua suami, bisa juga bapaknya atau ibunya si suami, bisa juga gen dari bapak dan ibunya si istri. Nah bisa juga gennya si suami yang jadi terbentuk sendiri, bisa juga dari gennya istri yang terbentuk sendiri gitu. Nah ini jelas akan mengakibatkan personality yang berbeda gitu antara suami dan istri, dan ya wajar saja gitu karena perbedaan personality ini timbul konflik gitu. Itu yang kedua gitu. Jadi yang pertama tadi saya katakan karena gender kan nggak bisa dihindari kalau memang kita karena memang kita nikah dengan otomatis kan dengan lawan jenis kan, jadi gender pasti masalah. Kedua, personality itu karena memang si suami membawa personality sendiri dan si istri juga membawa personality sendiri. Nah yang ketiga itu tujuan dan target hidup itu kalau kita dalam masa-masa pacaran tidak disatukan gitu, itu nggak ketemu gitu. Jadi akhirnya tujuan dan target hidup itu berbeda. Nah yang konyol itu tujuan waktu pacaran, tujuan dan target hidup itu sama, tapi waktu menjalani kehidupan bersama antara pengalaman hidup si suami dan pengalaman hidup si istri ini bisa berbeda lagi gitu. Jadi akhirnya komitmen waktu awal menikah misalnya suami istri itu tujuannya A, tapi dalam kehidupan keseharian mereka berbeda gitu. Si suami itu yang tadinya A menjadi B, si istri yang tadinya A menjadi C. Berarti sasaran A-nya sudah menghilang. Ya tinggal suami cari B, si istri cari C. Nah, terjadi konflik juga gitu. Jadi tujuan dan target ini kan harus sama. Kalau tidak sama tidak akan bisa gitu. Nah, yang keempatnya terkadang juga tingkat iman percaya kepada Tuhan juga berbeda-beda. Ini yang akan jadi kendala juga gitu. Misalnya si suami itu atau si istri itu salah satu pihak gitu sangat rajin gitu belajar mengenal firman melalui
kitab sucinya gitu. Dia pelajari mengenal firman. Dia terus merenungi firman siang dan malam seperti yang firman katakan. Salah satu pihak loh, yang satu tidak gitu. Nah, terus juga apa ya, yang satu pihaknya berani gitu, berani begitu baca firman, oh Tuhan perintahkan seperti ini, oh Tuhan atur seperti ini, langsung dikerjakan. Itu juga jadi akhirnya kalau tidak dengan tingkat iman percaya yang sama kepada Tuhan, malah jadi timbul konflik juga gitu. Jadi karena percaya Tuhannya tidak sama, timbul konflik lagi. Nah ini kan nggak bisa dihindari juga gitu. Karena balik lagi kita dalam ikatan satu keluarga, sehingga suami istri harus mau nggak mau mempersatukan salah satu pihak. Nah yang repot itu kejadian yang realita di lapangan itu, kalau misalnya satu pihak lebih tinggi iman percayanya, yang satu lebih rendah, ada persepsi yang tinggi itu tungguin yang rendah gitu. Kalau menurut saya tidak bisa seperti itu gitu. Harusnya tetap yang tinggi itu terus makin menaikkan gitu, makin menaikkan level iman percaya kita kepada Tuhan dengan terus mengenal dan mengerti serta berani melakukan firman Tuhan. Ada satu titik yang lebih duluan mengenal, mengerti dan berani melakukan firman. Satu saat pengertian si pihak yang lebih unggul ini akan malah lebih mengasihi pihak yang tertinggal gitu. Jadi bukannya, jangan dibayangin berarti nanti jaraknya antara tingkat imannya makin jauh dong, si pihak satunya, si suami atau istri makin naik, sebaliknya si istri atau suaminya makin tertinggal. Ya secara rasio kita boleh mikir seperti itu gitu, tapi kalau secara rohani sepertinya Tuhan tidak seperti itu gitu. Nah kalau kita terus salah satu pihak, misalnya suami atau istri yang lebih unggul duluan, tidak apa-apa, lanjutkan aja gitu. Nanti pengertian yang di level lebih tinggi itu justru akan bagaimana mengasihi dan makin kuat gitu untuk menarik yang tertinggal ini. Jangan disamakan pola pikirnya dengan rasio gitu. Jangan disamakan kekuatan Tuhan itu dengan natural gitu. Jadi ini urusannya bukan rasio, ini urusan Tuhan, sehingga harus dengan pola percaya, pasrah sama Tuhan saja gitu, bahwa apa yang Tuhan perintahkan, beraturkan, udah kita jalanin aja gitu. Nanti Tuhan yang bikin kita mampu kok. Kalau kita yang mikir mungkin kita nggak mampu, bagaimana ya ini si istri supaya jangan tertinggal. Sebaliknya juga sama, kalau istrinya unggul, istrinya akan mikir begitu, kapan ini si suami bisa lebih imbangin kita gitu. Nah cuman orang dunia yang belum terlalu mengenal Tuhan gitu, orang dunia atau orang yang belum terlalu mengenal Tuhan, biasanya kalau saya pelajarin, saya perhatikan rem gitu, direm. Jadi yang mau unggul itu malah direm. Apa enggak sayang gitu? Saya pikir sayang sekali. Mestinya dengan makin unggul kita makin dewasa rohani. Dengan kita makin dewasa rohani, kita makin bisa atasin masalah si pasangan kita yang tertinggal itu gitu. Jadi jangan pakai teori yang unggul itu ngebatasin diri sehingga tidak menjadi unggul itu. Sayang sekali. Nanti dalam posisi unggul itu justru kita menemukan jalan gitu. Nah terus bagaimana gitu mengatasi konflik suami istri ini? Sepertinya tidak ada jalan lain. Kita harus percaya sama Tuhan gitu, kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, dua itu tidak akan pernah ketemu. Kalau kita sepakat misalnya bahwa oke ya, berarti kita kan berbeda gitu. Suami mau ke B, si istri mau ke C. Bagaimana kalau kita tentukan bersama bahwa supaya fair, supaya adil, kita tentukan ya Tuhan maunya apa? Kita tuh percaya Tuhan. Ya suami percaya Tuhan, istri juga percaya Tuhan. Mana ada sih orang tidak percaya Tuhan gitu? Kayaknya majority pasti orang percaya Tuhan. Nah masalahnya percaya Tuhan itu benar-benar enggak dari hati kita, memang kita mau percaya Tuhan. Nah kalau kita mau percaya Tuhan, oke, berarti suami biar parameternya, panutannya, pedomannya adalah firman Tuhan kan, yang namanya istri juga sama. Nah berarti waktu si suami pola si suami ini berarti akan berubah mengikuti pedoman Tuhan gitu. Sebaliknya istri juga sama.
akan mengikuti pedoman Tuhan. Anggaplah pedoman Tuhan itu misalnya D gitu. Berarti si suami yang B itu menuju ke D, si istri yang C itu menuju ke D. Nah, waktu ada parameter D yang sudah setara Tuhan, itu rasanya jauh akan lebih mudah gitu. Atasi konflik dengan yaitu firman Tuhan dan hidupkan. Kalau kita sudah satu arah menjadikan Tuhan itu sebagai pedoman bersama gitu, kedua belah pihak suami dan istri, ya kita mesti belajar terus mengenal, belajar mengerti, belajar berani melakukan firman. Dan untuk memampukan itu kita butuh hidupkan roh Tuhan di dalam rohnya suami maupun rohnya si istri gitu, sehingga dua-duanya kuat terus gitu. Nah, tapi sekarang udah tidak komplain si suami komplain karena pedoman tidak sama pedoman dengan istri, sebaliknya si istri juga sama komplain tidak sama pedoman dengan si suami. Sekarang bisa malah sharing gitu, bagaimana si suami kesulitan mengikuti pedoman Tuhan itu bisa di-sharingkan kepada pihak istri. Sebaliknya istri juga sama gitu. Ya, istri akan men-sharingkan, ini kok saya ngalamin kesulitan dalam hal menjalani pedoman yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya gitu. Nah, ini yang akhirnya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng kita suami istri itu akan menuju ke situ. Nah, dengan pedoman yang sama kepada Tuhan, maka akan terjadi kesepakatan yang sama gitu. Jadi antara suami istri itu sudah bisa kita menyepakati itu, tinggal kita mampu nggak gitu berkesepakatan itu, sehingga dapat atasi konflik dan hal-hal tersebut. Kalau kita udah bicara dengan firman gitu, ya otomatis itu sifatnya kekal gitu. Beda ya dengan yang pertama, banyak orang di dunia bicara mengatasinya itu bagaimana dengan ikatan anak gitu. Kalau ikatan anak itu saya pikir sifatnya sementara gitu. Ya, apakah benar gitu dalam momen itu saja bisa, tapi dalam berapa tahun lagi tidak tahan, akhirnya berantakan. Dan parameter apabila di alam akhirat itu nggak kepake gitu, teori itu nggak kepake, nggak bisa gitu. Jadi makanya itu sifatnya cuma sementara. Nah, apabila kita bisa menyelesaikannya dengan cara rohani, dengan cara kita libatkan firman Tuhan, kita libatkan roh Tuhan di dalam situ gitu, ya sepertinya penyelesaiannya konflik tersebut akan bersifat lebih kekal gitu, bahkan sampai ke alam akhirat. Pengalaman saya masalah konflik suami istri seperti ini, meskipun sampai hari ini juga ya tetap gitu, konflik itu tidak pernah akan habis. Cuman kalau dengan adanya pedoman yang sama bahwa suami istri itu menuju ke arah Tuhan, menuju ke firman Tuhan dan roh Tuhan itu, hidupkan roh Tuhan, rasanya konflik itu akan makin terkikis gitu. Yaitu yang dibilang konflik yang tadinya masalah, konflik itu akan berubah menjadi rintangan yang dilalui bersama antara suami dan istri. Mudah-mudahan tadi 4 kunci bagaimana supaya bisa atasi konflik karena memang wajar gitu ada perbedaan gender, karena personality yang berbeda, karena tujuan dan target itu yang berbeda, karena tingkat iman berbeda. Nah, ini semua 4 masalah ini adalah kunci konflik gitu yang menyebabkan konflik ini. Nah, obatnya ya jamunya ya itu bagaimana kita antisipasi dengan kekuatan firman Tuhan dan roh Tuhan itu. Mudah-mudahan input ini bisa berguna khususnya bagi yang teman-teman yang ada konflik dengan antara hubungan suami istri dan apabila teman-teman smooth dalam mengarungi bahtera keluarga, ya cobalah input sharing seperti ini bisa disampaikan untuk teman-teman yang lain atau keluarga yang lain, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin sharing konflik suami istri pagi ini saya coba sampaikan ke teman-teman dan keluarga saya sendiri gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi guna gitu ya. Jadi guna untuk apabila teman-teman sampaikan lagi kepada teman-teman lain dan keluarga teman-teman juga gitu. Oke, mungkin pagi ini cukup begini dulu sharing dari saya. See you. Bye bye.